Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idal Arik Altaf dari kelas 10 Semater ingin memberitahu tentang atmosfer. Atmosfer bumi terdiri atas 5 lapisan utama. Yang pertama yaitu troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, keempat termosfer, dan kelima eksosfer, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Troposfer adalah lapisan terendah atmosfer di mana fenomena cuaca dan iklim terjadi termasuk gradien suhu dan pola cuaca. Yang kedua, fungsi lapisan atmosfer stratosfer mengandung lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV berbahaya dan merupakan zona di mana pesawat terbang beroperasi untuk menghindari awan dan cuaca buruk. Yang ketiga, termosfer adalah tempat terjadinya ionisasi musim aurora pada September, Oktober, dan Maret, April. Yang keempat, karakteristik khusus eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer di mana atmosfer secara bertahap menghilang keluar angkasa dan merupakan orbit satelit geostasioner dengan suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Atmosfer bumi adalah lapisan gas setebal 1000 km yang mengandung oksigen, uap air, debu, dan gas lainnya yang mendukung kehidupan, cuaca, iklim, dan pemanasan global. Untuk video kedua tadi setelah saya baca itu ada cuaca. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Iklim keadaan rata-rata cuaca suatu wilayah. Faktor pembeda ialah waktu dan tempat. Unsur cuaca dan iklim, yang pertama radiasi matahari. Energi yang dipancarkan oleh matahari dan menjalar ke ruang angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Proses pemanasan A langsung, yaitu ada penyerapan, pemantulan, penyebaran, pemencaran kembali. Yang kedua yaitu yang tidak langsung, ada konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Selanjutnya temperatur udara, kelembapan udara yaitu absolut dan relatif. Selanjutnya tekanan udara, angin, awan, dan hujan. Untuk video yang ketiga, klasifikasi tipe iklim. Yang pertama, iklim matahari. Pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak atau sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Pertama, ada iklim tropis, kedua subtropis, ketiga iklim sedang, yang keempat iklim kutub. A. Iklim fisis. Pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan lautan. Pertama ada iklim maritim, kedua ada iklim kontinental, yang ketiga ada iklim gurun, yang keempat ada iklim ubuhari atau pegunungan tinggi, yang kelima ada iklim kutub atau dingin. Persebaran gunung yaitu satu gurun Great Basin di USA, yang kedua ada gunung Peru di Peru, yang ketiga ada gunung Atacama di Chile, dan yang keempat gunung Patagonia di Argentina, yang kelima gunung Kalahari di Afrika Selatan, yang keenam gunung Sahara dan Libya di Afrika Utara, yang ketujuh gunung Arab Persia di Asia Barat, yang kedelapan gunung Zar dan gunung Gobi di Asia Tengah, yang terakhir gunung Victoria, Tanami, dan Australia. Yang B, iklim Junghua. Pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Yang pertama ada iklim panas, yang kedua iklim sedang, yang ketiga iklim sejuk, dan yang terakhir ada iklim dingin. Iklim Koppen. Pembagian iklim berdasarkan suhu, temperatur, dan curah hujan. Iklim di dunia dibagi menjadi 5 kondisi suhu, yaitu tipe A iklim hujan tropis, tipe B iklim kering atau subtropis, yang C iklim sedang hujan di musim panas, yang D iklim sedang hujan di musim dingin, yang E iklim kutub. Selanjutnya keadaan curah dibagi menjadi 4 F, M, WS, di mana F selalu basah atau sangat basah, M sedang khusus tipe A, W kering, bulan kering di musim dingin, S kering, bulan kering di musim panas. Yang D ada iklim Selanjutnya ada iklim Schmidt Ferguson, yaitu pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Untuk iklim Oldman, yaitu klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut.
Selanjutnya di video keempat ada perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu dalam kurung 8. A. Penyebab perubahan iklim: 1. Efek gas rumah kaca, 2. Pemanasan global, ketiga kerusakan lapisan ozon, keempat kerusakan fungsi hutan, kelima penggunaan CFC berlebihan, keenam gas buang industri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.